qala wa ma dalat alaihi al-ahaditsu min arjahiyatin nikah, dan hal-hal yang berkaitan dalil-dalil tentang yang isinya adalah hadis-hadis tentang arjahiyatin nikah, yaitu keunggulannya nikah, ai wa afdhaliyatihi, dan begitu juga dengan fadilahnya nikah. Huwa ahadul qaulaini, itu ada salah satu dari dua pendapat. Wa hadza hinu kana fin nisa al ma'unah 'ala dini wad dunya wa qillati takalluf wasyafaqah 'ala al aulad. Hina kana fin nisa, ini pernikahan itu menjadi rajih, menjadi diafdolkan ketika memang perkara-perkara yang ada di perempuan itu, ini sifat-sifatnya perempuan itu apa? Al-ma'unah 'ala dini wad dunya, bisa membantu lelakinya untuk urusan dunia dan agama. Jadi syaratnya pernikahan itu bisa lebih afdol jika pertama wanitanya itu ma'unah. Iya, bisa membantu urusan dunia dan agamanya laki-laki. Waqilatul kulfi atau waqilatul takalluf juga bisa, yaitu sedikit tuntutannya, ora jaluan. Wasyafaqah 'alal aulad, dan punya rasa sayang sama anak-anak. Iki menikahi wong wedok model ngene iki rajih, lebih baik. Tapi wa amma fi hadhil azminah fa na'udzu billahi minasyaitani wa minan niswan. Akan tetapi dalam keadaan masa seperti ini, kata Imam Qurtubi loh, ini zaman piro iki Imam Qurtubi wis muni ngene, naudzubillah namine wong wedok-wedok model saiki. Zaman semono iku sambat para imam ya. Nek wong wedok nganutan ya bisa membantu laki-lakinya untuk urusan agama dan dunianya, ora kakean tuntutan, penyayang sama anak-anak, ora ditegak anake gitu. Itu gak masalah. Tapi kata beliau fi hadil azminah, zaman semono udah ratusan tahun yang lalu, mengatakan naudzubillah, kami berlindung dari Allah, dari setan, wa minan niswan, dan dari wanita. Fa wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Allah, laqad halatil uzubah wal uzlah, sekarang ini sudah terjadi yang namanya kejombloan dan kesendirian. Jadi wong zamane iku wong jomblo ku akeh. Bal wa yata'ayyanul firaru minhun, bahkan ada juga terjadi yang namanya al-firar, lari dari menjauhi para wanita zaman semono. Karena yuk kakean tuntutan, tidak bisa membantu suami, tidak punya rasa kasih sayang dengan anak. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Zaman Imam Qurtubi lho, sambat bro, ratusan tahun yang lalu, yang mana insya Allah masih banyak yang solehah ya, masih banyak sing apik iku sambat. Lah apa meneh iki zaman Imam Qurtubi gelem urip nek zaman saiki ndung kowe apa stres stroke ta. Allah ya jenengan rak sepiro, kita ini budak cinta beneran. di plekoto sampai teman saya ada trending topik, saya tadi lihat di Twitter, Remar, siapa itu ya, Remar, aku gak mudeng Remar iki apa barbarane. Remar itu artis TikTok gitu ya, artis TikTok yang disukai sama laki-laki tapi dihujat habis-habisan sama wanita Indonesia, yang mana Remar gak tahu apa-apa gitu. Terus akunnya di-report, Instagramnya di-report ya, YouTube-nya di-report, semuanya di-report. Ya Allah, goro-goro wanita ciwi-ciwi Indonesia. Jadi cewek-cewek Indonesia ini bukan pilihan itu berarti. Golek sing Arab berarti. Ya Allah, ya Allah. Iso lho wong wedok-wedok ku kakean tuntutan. Alasannya simpel, kenapa dia gak seneng sama Remar, karena cowoknya selalu ngomongno Remar, selalu kirim postingan tentang video-videonya Remar. Terus orang disalahno ora cowoke, tapi langsung Remare. Lah lucu ora, utek dari mana model otaknya seperti apa itu, ya Allah, ya Allah. Makanya ketahuan cerdasnya gitu loh, ketahuan cerdasnya. Jadi itu zaman Imam Qurtubi wis sambat. Nek Imam Qurtubi zaman saiki urip iku wis ora trimo sambat tok, miso-miso tok. Sak sido dadi ulama deh, stres deh. Iya.
Ngerti TikTok wis blenger ya. Wa yadullu lahu ma fi awariful ma'arif, dan menunjukkan hal yang sama yaitu di dalam kitab Awariful Ma'arif lil Imam As-Sahrawardi. Kayak lo enggak salah pakai sin ya. As-Sahrawardi itu syah kan. Nah, benar As-Sahrawardi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Nanti pada saatnya ada suatu masa yang mana manusia-manusia saat itu la yaslamu lidhi dinin dinuhu illa man farra min qaryatin ila qaryatin. Tidak akan selamat orang yang memiliki agamanya, tidak akan bisa menjaga agamanya kecuali illa man farra min qaryatin ila qaryah, kecuali orang yang mau lari dari desa ke desa yang lain. Wa min syahiqin ila syahiqin, dan dari lembah ya, dari lembah ke lembah yang lain atau gua ke gua yang lain. Wa min juhrin, dan dari juhur itu kayak apa namanya? Min juhriya itu leng, ngerti leng ora kae? Nah, ya nek cara wong gua, dan dari gua ke gua yang lain kasta'lab alladzi raghayaruhu, seperti sa'lab itu apa? Loh, orang menyawa. Sa'lab itu serigala ya. Bentar, saya cari dulu. Kasta'labi, kalau nggak salah serigala. Serigala atau rubah, berang-berang juga bisa. Kasta'lab alladzi yaruhu, seperti serigala yang pergi diam-diam. Jadi itu kata Rasulullah sudah memprediksi nanti ada saatnya orang itu tidak bisa menjaga agamanya kecuali dengan cara berlari, kecuali menghindari yang namanya kerumunan atau uzlah. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu ya Rasul? Qal idza lam tunal al ma'isyah illa bi ma'asillah, ketika mencari rizki. Idza lam tunal, ketika mencari rizki itu tidak bisa diperoleh illa bi ma'asillah, kecuali dengan maksiat. Contohnya kamu menjual harga dirimu di pinggir jalan, itu lam tunal al ma'isyah illa bi ma'asillah. Mbok payu mbok ora pokoke ngono. Nah, fa idza kana dzalika zaman halat, ketika zaman yang atau masa seperti itu sudah tiba tiba halatil uzubah, maka perjombloan itu akan turun. Jadi banyak sekali wong-wong sing jomblo. Mungkin sekarang belum begitu kelihatan ya. Padahal orang yang cari ma'isyah, orang yang mencari rizki dengan cara tidak halal, dengan cara maksiat itu juga sudah banyak. Tapi ya itu tadi. Biasanya nek wong sing maksiat ya, kalau di dunia lendir lah istilahnya. Bener-bener oleh pengalaman. Dunia lendir delok iku rata-rata ora duwe tidak duwe bojo ya, karena tapi sing dibutuhno ndek iso makani awake dhewe, iso nguripi keluargane. Enak-enak tersiksa kok enak. Kowe sing bayar enak. Nek kowe sing bayar enak to. Iya. Jadi gitu ya. Jadi nanti ada masa yang dimana di situ mencari rezeki harus dengan maksiat. Ketika sudah seperti itu, maka yang namanya kejombloan akan merajalela. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika zaman ya Rasulullah wa qad amartana bit tazwij. Loh, kok bisa ya Rasulullah padahal jenengan sudah memerintahkan kita untuk menikah. Qal, beliau menjawab, innahu idza kana dzalika zaman kana halakur rajul ala yati abawaihi. Tanda-tandanya zaman tersebut itu adalah ketika seorang laki-laki itu bisa hancur urusan hidupnya di tangan kedua orang tuanya, terlalu dikekang, ya, terlalu dikekang. Makanya saya berontak ketika negeri tidak diizinkan untuk kawin, lari lelah. Kalau dia tidak hancur di tangan kedua orang tua, fa illam yakun lahu abawan, kalau tidak punya kedua orang tua, fa ala yadi zaujatihi, bisa jadi dia hancur di tangan di kekuasaan istrinya. Makanya saiki ya mungkin orang tuanya los, wong bojone delok mengekang apa ora, ngakonan apa ora, bantu apa ora. Wa waladi, dan juga dari
hancur dari tangan anaknya. Fa illam takun lahu zaujatun wala waladun fa ala yati qarabatihi. Jika tidak hancur karena istri maupun anaknya, maka dia bisa jadi hancur karena keluarganya moroti. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok saged kados ngoten niku pripun jeneng Nabi? Qal yu'ayyirunahu bidhiqil ma'isyah. Hal tersebut bisa terjadi. Artinya seorang laki-laki itu bisa hancur itu karena apa? Yu'ayyirunahu bidhiqil ma'isyah. Orang-orang menghina dia karena dia rezekinya sedikit. Ketika orang tidak punya duit, orang itu tidak kaya, maka orang potensi untuk dihina itu besar. Makanya seperti sekarang juga sudah banyak ya. Akeh wong rak duwe duit, lha modal apa rak duwe apa ki arep makane anakku apa kan kaya ngono bahasane lah. Makanya kita lihat orang-orang seperti itu yang ditolak karena maisha itu juga banyak. Karena yang menjadi tolak ukur adalah penghasilan sehari-hari atau penghasilan bulanan. Fayatakallafu ma la yutiq. Maka karena dihina seperti itu, fayatakallafu ma la yutiq, maka dia mewajibkan hal yang tidak bisa dijangkaunya. Dia menerapkan batas yang mana dia tidak bisa menjangkaunya. Hatta yuriduhu mawaridal halakah, sehingga mereka memaksakan dia sampai ke tempat-tempat kehancuran. Nah, jadi itu nanti akan terjadi biaya pernikahan larang dan sudah mulai terjadi biaya pernikahan mahal, kemudian tuntutan kehidupan mahal, akhirnya banyak sekali yang namanya kejombloan. Wa ma fiha aidan wa nasu, dan juga berkaitan dengan hadis tersebut dan teks redaksinya adalah wafil khabar, di dalam sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakur rajuli 'ala yadi zaujatihi wa abawihi wa waladihi. Nanti ada masanya seseorang laki-laki itu hancur kehidupannya di tangan istrinya, di tangan kedua orang tuanya, dan di tangan anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil faqr, mereka menghinanya karena kemiskinan, gak duwe apa-apa. Wa yukallifunahu ma la yutiq, dan mereka mewajibkan kepadanya, membebankan kepadanya hal yang tidak bisa diatasinya. Fayadkhulul madakhil, maka dia masuk ke pintu-pintu allati yadhhabu fiha dinuhu fayahlik, yang mana dia jika masuk ke dalamnya agamanya akan menjadi hilang dan dia akan menjadi hancur. Nah, itu juga terjadi. Makanya ana juga wong maling ayam, kenapa anakku durung mangan ya, bojoku durung mangan, ana wong maling ngene Indomaret ya, Indomaret dilebokno jaket kobak ketoke barbarane, kenapa kowe maling, kebutuhan dapurku habis ya, seperti itu kan. Ada cerita-cerita seperti itu. Nah, itu senajane dhek pinter kaya apa, tapi nek wis dituntut seperti itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia cari ma'isyah, dia mencari kehidupan dengan cara-cara maksiat, maling lah, gosok lah, pokoknya sembarang, pokoknya bicaranya mangan. Kayak yang kita khawatirkan juga kalau di musim corona seperti ini atau di wabah corona seperti ini, itu nanti terjadi penjarahan dan segala macam ya, itu kayak tahun 98 atau 99 bahaya. Itu kan haram kabeh, enak tapi haram. Ya ketika sudah mau maksiat berarti kan hancur agamanya. Wal iyadu billah. Insyaallah lah Kak, ini nikahin dengan niat bener insyaallah ora bakal koyo ngono. Yo, sekarang fawaid, faedah. Al-ula, faedah yang pertama, lin nikahi fawaid wa a'dhamuha talabul waladi. Pernikahan itu punya banyak sekali faedah. Yang paling gede faedahnya adalah mencari anak, gawe anak. Penting. Dicamkan. Makanya urusan kalau ngomong nikah itu saya kira yang dipikirkan itu malam pertamanya, bukan qabil tu nikah hanya itu udah. Malam pertamanya piye ya carane nglebokno. Nah, itu nanti ada tata caranya diajarkan di dalam kitab ini. Wa afatun, dan nikah juga punya namanya bahaya. Wa a'dhamuha al-hajah ila iktisabil haram, yaitu yang paling besar adalah kebutuhan untuk mencari dengan cara yang haram. Yo nikah yo ana apike ana eleke ngono lho maksudnya. Tapi akeh apike.
Wa qad jama'tu fawaidahu ma'a ba'd afadihi biqauli, dan aku telah mengumpulkan faedah-faedah dan afat-afatnya atau bahayanya pernikahan dengan ucapanku dalam nazoman fawaidun nikahi ghaddul basari. Di antara faedahnya nikah adalah ghaddul basar, mata anem ben ora mlilak-mlilik, tidak jelalatan. Tahsinu farjin, menjaga alat vital. Waraja nasli durrin, dan mengharapkan keturunan yang baik. Wong apa sperma 6 itu sperma yang unggulan kok malah mbok nang ngene WC kan eman-eman. Mending dicrotno nang ngene panggonan sing halal. Iya. Itu faedahnya nikah itu begitu. Tasfiyatul qalbi, pernikahan itu bisa membersihkan hati lho kan. Ora perkara ngeres ta wong kawin niku. Nek sampean ngene diomongi wong kawin ya ora ngeres ta iki. Piye bentuk selangkangane wong wedok. Nek jejak penasaran. Nek penasaran suwe-suwe download sing film-film Jepang misalnya. Ini kan ono. Ora ta? Ayo ben-benane sensoran. Ora atok sih ora delok ono hentai dek itu lho. Iya tak? Iya. Coba berfantasi dengan kartun lah. Mending kawin naik. Iku biasanya kolaborasi mbek Awi ya. Anime. Tasfiyatul qalbi ya. Pernikahan itu membuat hati menjadi bersih, gak piktor ngono lho, gak pikiran kok kotor. Nek durung nikah ki wis pikirane kotor. Ra ngandel sampeyan atau mikir kotor mesti tahu. Kada taqwiyatuhu 'alal ibadi, dan itu juga menguatkan para hamba Allah. Ada gini mungkin borak ya. Saya bentar. Saya lupa, tapi saya pernah baca dawe sapa ya? Imam Junaid Al-Baghdadi atau imam siapa? Beliau mengatakan Imam Junaid ahli sufi ya, ahli tasawuf. Kalau nggak salah Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam siapa saya lupa. Mengatakan aku ku nek ra jima, syarate ngono. Aku ku nek ra jima ora kuat ngibadah. Karena apa? Sebelum ibadah itu harus dituntaskan gitu loh. Harus dituntaskan syahwatnya, maka yang tersisa adalah kekuatan untuk ibadah. Makanya ada sahabat siapa bro? Abdullah bin Amr bin As ya, atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau buka puasa itu week dengan tiga wanita langsung. Maksudnya bukan satu tempat, beda tempat. Itu geng-geng itu bahaya, gak boleh. Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Buka puasanya pakai seperti itu. Jadi setelah itu ibadahnya kuat totalitas. Tapi nek kue tak kira ora ngono. Ya nek stret ya turu. Jadi nek para wali ngono iku, lah mereka enggak punya mainan apa-apa kecuali itu ya kan. Ya permainannya itu aja itu. Makanya delok anak-anak wong kiai ku anake akeh-akeh soalnya apa dolanane iku tok. Mulai ana bojo ngangas delok dek rasong ah. Ayo, gak punya sahabat yang lain, gak pengen PS-an iki ora, gak pengen penan iki ora. Wis cukup ngono. Makanya itu menguatkan ibadah, ngono lho, menguatkan ibadah. Maka ada istirahat, dan begitu juga faedahnya nikah adalah rehat, istirahat, minta biril manzili, dari mengatur urusan rumah tangga. Ono sing ngewangi nek bojo ku urusan rumah tangga, urusan dapur ono sing masakno, urusan nyuci pakaian ono sing nyucekno, jajal jomblo. Ngene iki. Nek iki jeneng pondok ono sing ngurmati. Jajal ki misale ora mondok lho, sapa kok kondisimu tidak mondok, tidak punya orang tua, gak duwe kanca, poso dhewean piye jal. Iki arep lapo-lapo, wegah kabeh ora ono sing ngrumati. Grebut terus ning pojokan kono ono sampah, heran cedhak kasure ono sampah, ono setik, ono wis ngono iku ra cetha. Ono tegesan wis jomblo ra jelas. Ono tisu. Ono tisu bae pengalaman iki.
ternyata gak sesuci itu. Ya Allah. Bahaya. Ndang dikawinke. Bisa nyelip seh. Terus watakal minta biril manzili watakalufi dan berbagai macam beban hidup ya. Jadi minta biril manzili watakaluf dan jadi urusan rumah tangga dan beban hidup. Kalau punya istri ku bisa berbagi gitu loh, bisa berbagi kesenangan maupun kesusahan. Seperti halnya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu kan saling berbagi tugas, saling berbagi kebahagiaan, begitu juga berbagi kesusahan. Nah, iku sampean iku berbagi mbek sapa? Curhat mbek lanang kok diarani maho. Kan ora medeni wong. Saiki kok akrab mbek iki terus ngono. Ini jangan-jangan suka sama suka gitu. Bahaya ini cinta yang terlarang gitu. Ya, karo penyawa ya rada-rada. Wa takallufi ya. Riyadhatun nafsi dan membuat termasuk pertamanan jiwa. Jadi merasa pernikahan itu kayak surga bagi yang memiliki jiwa yang hidup. Nek wedi bojo kok malah tambah peteng atine iku ya, berarti bojone sing salah, mbok sing salah ya. Fara'i maka jagalah hal tersebut waktafi dan cukupkanlah hal tersebut. Wal ghina aidan dan pernikahan faedahnya nikah itu bisa membuat seseorang menjadi kaya. Karena dawuhnya Gusti Allah angkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu artinya pernikahan bisa membuat harusnya pernikahan yang barokah itu bisa membuat kaya. Boh itu kaya hatinya atau itu kaya finansialnya. Wattila'ul insan dan ngintike manusa. Apa ngintik iku apa istilahnya? Meliriknya manusia alal ladzi yasyuquhu ilal janan terhadap hal yang membuat dia suka untuk masuk surga. Di antara faedahnya nikah itu membuat orang terdorong untuk melakukan hal-hal yang membuat dia mikirno akhirate, mikirno piye carane mlebu swarga. Mosok aku mlebu swarga dhewe bojoku tak pikirno. Kayak ngono ya. Akhirnya semangat, ayo Dik. Nah, kita sholat bareng-bareng. Ayo Dik, kita ngibadah bareng-bareng. Napa niku? Jima. Jima itu kan ibadah ya. Ayo kita ngibadah. Jadi jima itu kalau kamu tembakkan pada hal yang halal ya. Itu menjadi sedekah kan kata Rasulullah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika kamu menempatkan syahwatmu dalam tempat yang halal, kandang yang halal, itu menjadi sedekah. Akhirnya swarga. Enak ibadah model ngono iku. Tapi nembakno nggone tempat mbudidung tisu jare bae tisu ta. Iya. Karepe si swarga tapi piye arep swarga nembake perkara sing haram ngetoknone carane haram. Sampai dibahas dalam masalah fikih al-istimna itu haram. Al-istimna itu apa? Mudeng ora ketok al-istimna to. Cokli. Itu ada sirriyah itu. Kalau bahasa alus Arabnya ada sirriyah. Kebiasaan rahasia. Rahasia yang umum. Dan memang 90% saya yakin ada sirriyah ini juga pernah dilakukan dengan orang-orang model yang ngaku laki-laki loh ya. Mesti tahu, masa ora tahu bereksplorasi. Ya mbok nek jonteng ra retu ya. Aja nek durung aja jarno ae Jun. Nek sing liyane iki wis master kabeh iki. Iya, sedina ping pira kowe? Aduh. Terus itu tadi faedah-faedahnya nikah, wakeh faedahnya. Afatuhu al-ajzu 'anil halali. Adapun bahayanya pernikahan adalah tidak mampu mencari barang yang halal. Wa an huquqiha dan hak-haknya huquqiha ya. Dan hak-haknya istri berarti ya fi kulli halin di dalam setiap
keadaan. Jadi tidak bisa mencari barang yang halal, tidak bisa mencari ma'isyah atau rizki yang halal, itu adalah afat atau bahayanya pernikahan. Karena nggak semuanya orang nikah tuh bisa sugih langsung, ya ora, tergantung. Terus itu faedah yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua. Atsaniyah qala Abul Abbas apa iki? Wansharisi ya. Mangelepol. Wansharisiyu. Kalau namanya itu Ahmad bin Yahya Al-Wansharisiyu. Fi ikhtisarihi nawazilil Burzuli, orang-orang Brazili. Ayo, lagi muni Brazil dipotong zile. Waqala Syekh manasuhu, yang isinya sebagaimana berikut. Waqala Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Warraq, kullu syahwatin tuqassi, ya, kullu syahwatin tuqassil qalba illa syahwatal jima' fa innaha tusaffihi walihada kana al-anbiya alaihi wassalam yaf'alunahu. Semua syahwat, semua nafsu tuqassil qalba itu bisa membuat hati menjadi antos, ya. Jadi syahwat itu kalau kamu turuti itu nanti berarti berpotensi untuk bermaksiat. Setiap seorang hamba itu melakukan maksiat, maka ada dititikkan satu titik hitam di dalam hati. Nek akeh maksiate, hati itu peteng, paham? Nek akeh maksiate itu nanti kebak titik-titik, demblong-demblong, bodi-bodi, akhirnya tidak ada tempat untuk hati menampung titik-titik tersebut. Semakin lama semakin mengeras. Illa syahwatal jima, kecuali syahwat yang namanya jima. Fa innaha tusaffihi, karena jima itu bisa membuat hati menjadi bersih. Tapi yo jima sing bener ya, Bro. Aja sing ora bener. Walihada kanal anbiya alaihi wasallam yaf'alunahu. Maka dari itu para nabi melakukannya. Nabi yang melakoni, makanya para wali juga melakukannya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan, hubbiba ilayya dunyakum salafun. Saya mencintai terhadap dunia kalian dalam 3 hal. Nanti Kanjeng Nabi mengatakan ada 3 hal duniawi yang beliau cintai, yang beliau sukai. Apa itu? An-nisa, wanita. Wanita, Bro. Kamu gak seneng mbek wong wedok iku menyalahi fitrah dan menyalahi sunnah Kanjeng Nabi. Kok teng terus ku. An-nisa'u, wanita, waktibu, dan juga minyak wangi. Nah, makanya minyak wanginan barang, Bro. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan di dalam hatiku, kesenangan hatiku adalah ketika aku sholat. Kanjeng Nabi ketika susah, ketika galau, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, biasa untuk menenangkan hati itu beliau biasanya melakukan sholat. Nah, kita kan beda, ya kita ngabuburi tak apa, sumpuk dengan keadaan itu, mangan, ya makanan, ya nge-grab, golek-golek rasido. Jadi delok tak wis cukup ya. Cukup kenyang ya. Cukup males akhirnya keturun dalam keadaan ngeleh, ya Allah. Ya, itu faedah termasuk salah satu faedahnya nikah. Jadi harusnya memang laki-laki ku ya senenge karo wong wedok. Aja ngasih seneng mbek sing saliyane wong wedok ya. Karena ya itu, Nabi Adam sama Sayyidah Hawa, mosok kamu sama-sama laki-laki, pedang-pedangan. Ya, Amrod 15.000. 20.000 ya. Iya. As-salisatu, yang ketiga, faedah ketiga, waradat ahaditsun katsirah. Banyak sekali hadis yang telah datang, banyak hadis sekali tentang apa? Fi fadlin nafaqati 'alal 'iyal. Tentang keutamaan menafkahi keluarga. Bin niyatis shalihah, dengan niat yang baik. Wa min halalin, dan dari harta yang halal. Lagi rada dawa apa ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna minadz-dzunubi, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang dilakukan kita manusia, dzunuban, ada satu dosa, la yukaffiruha sholatun wala shaumun wala jihadun, yang mana dosa tersebut tidak bisa dikafaroti, tidak bisa ditebus dengan hanya sholat, atau tidak bisa ditebus dengan puasa, dan tidak bisa ditebus dengan yang namanya jihad fi sabilillah. Ngasih selevelnya jihad itu ora iso menebus namanya dosa ini, illa sa'yu 'alal iyal, kecuali memberi nafkah kepada keluarga, au kama qol. Jadi ada di antara dosa-dosa yang dikafaroti dengan cara mencari nafkah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin fa anfaqa 'alaihinna wa ahsana ilaihinna hatta yughniyahunna Allah anhu aujaballahu lahul jannah albattah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wah ini berarti sampean harus bertarget nek ngasih 2 anak lanang kudune gawe meneh ben ngasih 2 anak wedok. Fa anfaqa alaihinna, barang siapa yang punya 3 anak perempuan kemudian dia menafkahi mereka, wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, hatta yughniyahunallahu anhu, sehingga Allah membuat 3 anak perempuan itu kaya, merasa kaya, tidak butuh orang tuanya lagi, aujaballahu lahul jannah, maka Allah akan menetapkan surga bagi orang yang punya anak model telu mau sing gelem ngei nafkah illa ayyamala amala. Jadi orang yang punya 3 anak perempuan ini wallah alam, saya enggak paham apakah 3 anak perempuan ini benar-benar telu utawa maksudnya ya luwih akeh, apalagi luwih akeh ya, kemudian bisa menafkahi, kemudian berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah membuat anak-anak tersebut menjadi kaya. Maka orang yang model seperti ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, distempeli dengan stempel ahli swarga, illa ayyamala amalan, kecuali dia melakukan amal la yughfaru lahu, yang tidak bisa diampuni. Itu dosanya apa sih? Syirik. Terus ini masalah nafkah gak apa-apa. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza haddatsa bihadzal hadits, ketika Ibnu Abbas menceritakan hadis yang tadi, qala, beliau pasti berkata, huwa wallah min gharaibil hadithi wa ghurarihi, demi Allah hadis tersebut adalah hadis yang aneh dan termasuk hadis yang unggulan, hadis yang unggulan gitu loh, hadis yang gak beda dengan yang lainnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu rajulu, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki, dinarun yunfiquhu ala iyalihi, yaitu harta yang dinafkahkan untuk keluarganya. Jadi melebihi ganjarannya yang namanya ganjaran sedekah. Ini kalau podo-podo sedekah ning keluarga nemai, bukan masalah pelit ya. Tapi ketika kamu punya keluarga, yang kamu berikan pertama kali itu jangan sampai orang lain dulu. Berikan kepada keluarga karena pahalanya itu besar. Katoke bendina kumpul, enak ngerti entute, ngerti melere, ngerti ngilere. Tapi kowe nafkah gelem ngei, itu ganjarane ngungkuli nafkah wong sak bejen gitu lho. Ganjarane ngungkuli ngei sedekah wong sak bejen. Wa dinarun yunfiquhu ala dabati fi sabilillah, dan juga harta yang diinfakkan untuk kendaraan dengan tujuan sabilillah. Itu modal peperangan ya. Wa dinar ini enggak ada, kita sekarang enggak ada fisabilillah kecuali bentuknya infak ke masjid, infak ke madrasah, ke pondok itu. Itu posisinya kedua. Masih yang pertama yang tadi. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dan harta yang diinfakkan untuk teman-temannya biar bisa menjalankan sabilillah. Lanjut. Qala Abu Qilabah radhiyallahu anhu, ibda bil iyal. Mulailah kamu dengan yang namanya keluarga, dahulukanlah keluarga. Wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin shighar ya'uquhum aw yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim. Dan tidak ada pahala yang lebih agung bagi seorang laki-laki kecuali laki-laki yang mau menafkahkan hartanya kepada keluarga kecilnya, baik itu keluarga tersebut akan
durhaka atau bermanfaat bagi dirinya, wayughniyahum, sehingga mereka menjadi kaya. Wis ora peduli keluargamu bakal dadi ahli taat, tali maksiat. Sing penting kowe nafkah, iku tetep untuk ganjaran, aja kuwatir ya. Kan masalahnya keluarga itu ada yang ayo alhamdulillah apik dan banyak yang bajingan gitu kan. Ya pekakean tuntutan dan segala macam. Wong kawin ngono iku wis nyenakeh problematika kehidupan itu pasti ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza bata ahadukum maghmuman mahmuman min sababil iyal." Iki ketika ada salah seorang di antara kalian tidur atau di waktu malamnya galau, susah karena keluarganya, karena urusan nafkah kepada keluarganya maksudnya gitu kan. Bingung iki durung mangan, durung apa, sampai bengi je bingung deh. Karena afdhalu indallah, itu lebih baik dari kegalauan yang model itu, lebih baik di sisi Allah min alfi darbatin bisayfi fi sabilillah, daripada 1000 tusukan ketika perang di jalan Allah. Jadi nek perang kan nek ditusuk ping 1000 paling mati bar syahid ya. Nek iki kan enggak, urusannya sesuk cek bingung ner, tekan bengi bingung bener. Mok bingung ae. Ra iso golek dhuwit iki Gusti Allah sakake. Iya, wis ganjaran mlungkule wong perang fisabilillah sing ditusuk 1000 pedang. Wis ngenes pokoke. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafqatan wa huwa yahtasibuha kanat shadaqah." Barang siapa ketika seorang laki-laki menafkahkan hartanya kepada keluarganya 1 kali nafkah dan dia berharap itu ada pahalanya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap ada pahalanya, kanat shadaqatan, maka menjadi pahala sedekah. Terus dalam hadis yang sahih waqala sallallahu alaihi wasallam, "Al-yadul ulya", kalau di hadis yang terkenal, khairun minal yadis sufla. Kalau ini afdal ya. Al-yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Terus kepada siapa kita memberikannya lebih baik? Wabda biman ta'ul, dan mulailah pemberianmu kepada keluargamu, biman ta'ul, yang kamu menjadi tanggungannya. Siapa itu? Ummaka wa abaka wa ukhtaka, dan saudarimu. Kenapa kok saudari dhisik? Karena biasanya kodrate wanita itu tidak bisa bekerja. Wa akhaka, dulur lanangmu, wa adnaka fa adnak, dan orang-orang di bawahmu, anak turun maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma anfaqahu ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa dhirahimihi wa qarabatihi." Sesuatu yang dinafkahkan seorang suami untuk dirinya, keluarganya, anaknya, terus saudara kandungnya dan kerabatnya, fahuwa lahu shadaqah, maka pahalanya seperti pahala shadaqah. Wa ma waqa bihil mar'u ma waqa bihil mar'u irdahu, ya irdahu, kata kutiba lahu shadaqah. Bentar, kita lihat dulu tulisannya ngono ta ora. Wa ma waqa bihil mar'u irdahu kutiba lahu shadaqah, dan sesuatu yang mana dijadikan seseorang untuk menjaga harga dirinya. Jadi dia menjaga harga diri. Artinya dia kan kadang ana wong dinyek to ya. Ana wong dinyek kemudian untuk bungkem cangkeme iku diparing-paringi, diwehi hadiah. Nah, itu pemberian hadiah-hadiah untuk membungkam orang agar harga diri kita terjaga, itu juga pahalanya sedekah, walaupun memberinya itu terpaksa ya. Kan ana wong model ngono iku ya, wis gregetno nek diwehi duit kok ngroweng ae kan itu. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin fa inna khalafaha 'ala Allahi wallahu dhaminun. Dan setiap hal yang diinfakkan seorang mukmin untuk nafkah yang halal, untuk nafkah kepada keluarganya atau apapun itu, infak ya, infak. Fa inna khalafaha 'ala Allah, maka gantinya itu ditanggung kepada Allah, wallahu dhaminun, dan Allah lah yang akan menanggungnya, illa ma kana fi bunyanin au maksiatin, kecuali nafkahnya sudah dalam bentuk bangunan atau nafkah dalam bentuk maksiat.
Nah, ketika kamu kan orang mukmin, kamu nafkahkan hartamu dalam hal-hal yang baik, maka jangan khawatir, pasti Allah akan ganti. Maksudnya seperti itu. Kecuali sudah dalam bentuk hal-hal yang lain atau dalam bentuk maksiat, itu gak bakal diganti Gusti Allah, malah biasanya tambah porot, tambah entek biasanya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bener sugih ya sugih, koruptor ya kan. Benar mereka suke tambah suke, tapi delok kehidupannya tidak akan nyaman. Entah itu dikejar KPK ya, entah itu dikejar sama selingkuhannya ya. Nah, ya kan ada seperti itu. Entah Allah alam, entah anaknya yang nakal, entah dia kesehatannya tergerogoti. Ada saja yang tergerogoti, mesti kalong, gak bakal utuh uripe. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yasbahul ibadu fihi." Tidak ada seorang hamba yang mana setiap paginya dia ada illa wa malakani yanzilani fayaqulu li ahadihima. Ketika seorang hamba di masa pagi itu pasti ada dua malaikat yang turun. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya, menafkahkan kepada keluarga atau menafkahkan fisabilillah. Allah, ya Allah, saya minta engkau berikan apa ganti. Khalafan itu ganti. Jenengan paringi ganti Gusti sing gelem nafkah atau berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, limpahkanlah kehancuran. Talafan itu kehancuran. Mumsikan kepada orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Wong medit-medit iku didongakno elek karo malaikat. Hati-hati. Ya, kalau punya apa-apa, setiap dari kita itu setiap pagi ada dua malaikat. Yang satu dongakno apik, sing siji dongakno elek. Dikane. Aja terlalu pelit ya. Aja terlalu pelit jajanan ya aja ngasih bosok. Tetep diwek-wekno ngono lho. Hah? Bolu apa iki bengi? Nah, iya. Terus ini akeh ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan sampai al-faidatur rabi'ah. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala ibnataini", siapa yang menanggung dua anak perempuan, au talatan atau tiga, au ukhtaini atau dua saudari, au talatan atau tiga saudari, hatta baina ayyamu ta'anhunna, sehingga dia meninggal dan mereka masih hidup. Maksudnya barang siapa yang punya dua anak perempuan atau tiga barang siapa yang menanggung kehidupan, maksudnya ya, barang siapa yang menanggung kehidupan dua atau tiga anak perempuannya atau dua atau tiga saudarinya sehingga dia mati, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, maka aku dan dia akan bersama di surga seperti ini. Wa asyara bi usbu'aihi sababah wallati taliha, dan Rasulullah menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa kana lahu ajra mujahidin fi sabilillah shaiman qaiman, dan dia mendapatkan pahala orang yang jihad fi sabilillah dengan diiringi pahala orang yang puasa dan orang yang ibadah mempeng. Jadi iya, jadi wong sing lebih banyak orang yang banyak tanggungan hidupnya itu justru lebih banyak pahalanya. Ialah al-ajru bi qadri ta'ab. Qalat imra'ah, maka ada seorang wanita yang berkata, "Wa wahidatun ya Rasulullah." Kalau dia cuma nanggung satu perempuan gimana ya Rasulullah? Qal wa wahidah. Ya, begitu juga dengan satu perempuan. Jadi perbanyakkanlah perempuan-perempuan di rumah kalian biar potensi untuk menjadi orang yang utama, orang yang mulia itu banyak ya, menjadi tanggungan. Nek ra duwe anak wis tambah bojo. Apa meneh nek bojone iku rondo duwe anak telu. Triple kill gitu. Nah, itu kan mungkin ini menjadi landasan orang-orang yang mau menikahi rondo-rondo itu bisa. Jadi dengan alasan saya pengen memberi nafkah kepada janda-janda yang masih semlohai dan masih kinyis anake telu. Ya paling tembem ngono tok. Tembem. Wah, pokoke tembem ya, ngene mosok anak telu rak lemu ngono. Ya. Bakpo ya, jadi bakpo.
Waqala sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata, sesungguhnya pertolongannya Allah. Takti. Pertolongan itu takti minallahi, datang dari Allah, ala qadril mu'nati, tergantung kadar apa ya, al-mu'nah ya apa? Ongkos ya. Innal ma'unata, dan terjemah sing enak ya. Mu'natun. Uji pengen main PS aslinya. Syekh bariki. Nah, innal ma'una ta'ti minallahi ala qadril mu'nah. Bahwasanya pertolongan dari Allah itu sekadar atau kadarnya itu sebanyak ongkos perbekalan hidupmu. Ya, jadi nek kebutuhan hidupmu, ongkos biaya hidup itu lebih banyak, maka pertolongannya juga akan banyak. Sering kok saya diceritakan sama teman-teman yang sudah menikah itu, ojo khawatir, engkau lek ana rezekine dhewe-dhewe. Nek ngomong sih kepenak, tapi nglakoni nek ketoke mantep rasane. Aku yo sambat asline. Mbah saka ndi ae wong kowe yo dadi guru di perusahaan duwe. Kalau diampole kan jeneng duit akeh lah koyo kene-kene iki kabeh. Ayo. Sedurunge kawin wis sugih ngono lho maksude. Lah kene urung kawin wis kere, kawin meneh tambah abot meneh. Terus wa anna sabra ya'ti minallahi ala qadril bala, dan kesabaran datang dari Allah. Jadi ada pelajaran bahwa misalnya sabar itu juga ada dorongan dari Allah. Ora kowe dhewe sing sabar kowe ora mesti ditulung ngono lho. Jadi kalau kamu kena balak kok ngasih punya rasa sabar, itu jangan kira kamu itu sabar karena dirimu sendiri, tapi dari Allah. Dan sebenarnya kesabaran itu datang dari Allah ala qadril bala, tergantung dengan kadar ujiannya, kadar bala yang diterimanya. Wa awwalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah, dan hal yang pertama kali ditimbang di hari kiamat nanti adalah nafaqatuhu ala ahlihi, yaitu yang dinafkahkan kepada keluarganya. Nek si dinafkahno akeh yo timbangannya tambah abot. Jadi potensi untuk masuk swarga akeh. Nek sithik walah naudzubillah min dzalik. Wis mending raklah, lak ora usah kawin. Menjadi rohib. Maka min ikhwani syayatin ya. Terus Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubul 'abdi, ketika seorang hamba itu banyak dosanya, ibtalahu Allahu bil iyali, maka dia akan dicoba, dikasih balak, dikasih cobaan oleh Allah dengan keluarga. Jadi tambah akeh kebutuhan keluarganya. Kok misalnya ngene, kowe tandane ngene lho, kowe kok berkeluarga kok malah tambah abot rasane. Oh berarti dosamu akeh. Kenapa? Liyaghfiraha lahu, supaya Allah mau mengampuninya dengan sebab keakehan keluarga. Semakin berat ongkos keluargamu, berarti menunjukkan dosamu banyak. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abdal muta'affif abal iyal. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang menjaga harga dirinya, abal iyali, yang memiliki keluarga, yang memiliki tanggungan keluarga. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, man bata maj'uban fi talabi ma'ashi auladihi, barang siapa yang di waktu malamnya terasa letih karena mencari ongkos kehidupan untuk anak-anaknya, ada maghfuran lahu, maka dia akan tertidur atau menginap dalam keadaan terampuni dosanya. Mungkin ini Mas Kobe ini sedang latihan untuk memberi maisha kepada menyawanya gaula itu. Gaula itu pengen menjadi abal iyal itu ya. Abal iyal. Siap punya anak yang banyak. Siap punya anak yang aneh-aneh itu. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari harta yang halal, wasti'fafan 'anil mas'alah, dan menjaga dirinya agar tidak kena masalah, wasa'yan 'ala iyalihi, dan mencari nafkah untuk keluarganya,
wa ta'attufan ala jarihi, dan merasa kasihan dengan tetangganya, jaa yaumal qiyamah, maka dia akan hadir di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka dan wajahnya itu bak bulan purnama. Malah komari ya, malah minat zulmun min zulumatil akhirah itu. Pak Anies apa itu biyen? Pak Komari. Ayo, anake ndok kene ono. Sing diintisapno karo anake sapa ya? Aku lali tau mbok kene jangan. Bola pokoknya ono ya. Jadi nanti barang siapa yang model seperti itu, mencari barang yang halal untuk nafkah keluarganya, untuk biar bisa bersedekah kepada tetangganya, nanti di hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya bak bulan purnama, mencorong wa man talabaha halalan, dan barang siapa yang mencari harta dunia secara halal, takatsuran, niatnya biar tambah banyak hartanya, mufakhiran, dia merasa bangga dengan harta tersebut, muraiyan, dan dia merasa ingin pengen jadi teronding lah istilahnya. Murai kan pengen dikenal, pengen di riaknya apa sih? Riak ya, atau istilahnya ingin menjadi lirikan manusia, laqiyallaha yaumal qiyamah, maka dia akan bertemu Allah nanti di hari kiamat, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah akan murka kepadanya. Terus wa fi hadithi Anas qala qultu ya Rasulullah, Anas pernah berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, al julusu ma'al iyali afdal ambil julusu fil masjid, apakah duduk bersama keluarga itu lebih utama ataukah duduk iktikaf di masjid itu lebih utama ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, al julusu sa'atan ma'al iyal, dudukmu satu waktu atau sebentar dengan keluargamu, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, minal i'tikafi fi masjidi hadza, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Padahal ibadah nggone Masjid Nabawi iku ditikal pira? Kalau di Masjidil Haram kan 100.000 ya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Berarti kowe di keluarga, dolanan mbek keluarga nem, dolanan monopoli kayak aku niku. Ora nek aku dolanan monopoli ya, cuman ngejak kowe niku. Iku ngibadahku luwih apik daripada iktikaf nang ngene Masjid Nabawi. Wis cukup. Bareng. Iku ganjaran kanggo aku, siksa kanggo kowe. Lho terak siksa kok ngerti wong pacaran lho. Era tok. Ayo kalah li juta-jutaan. Iya. Ini menurut hadis ini loh ya. Qala qultu ya Rasulullah, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, an-nafaqatu 'alal iyal, apakah menafkahkan harta untuk keluarga, ahabbu ilaika, itu lebih engkau sukai, amin nafaqah fi sabilillah, ataukah nafkah di jalan Allah? Qala, maka Rasulullah bersabda, dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'ala iyalihi, satu dirham atau sedikit harta yang dinafkahkan seorang laki-laki untuk keluarganya, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min alfi dinarin, daripada 1.000 dinar atau banyak harta, yunfiquhu fi sabilillah, dinafkahkan untuk jalan kepada di jalan Allah. Ayo, kok mau kawin ki wis enak lah, ganjaran-ganjaran tok. Terus ini bisa kamu ikuti kayaknya sapa ikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan, di swarga iku ana pira-pira kamar, yura zahiruha min batiniha, yang mana dari luarnya bisa dilihat dari dalam, wa batiniha min zahiriha, dan dari dalam bisa dilihat dari luar. Dadi kowe nek arep udo ketok njaba. Nek gadul ketok kowe, makane besok ning swarga tetep katokan, tetep ya. Karena model rumahnya tuh seperti itu, nyerawang ngono lho. Aduh. Transparan. Kalau kamu kan, kita ini cari tempat-tempat yang peteng-peteng ya, biar bisa berdua. Nek cara-cara kanca-kanca om goni kan golek semak-semak gitu. Kebon samping ngene iku ora contone. Kebon samping. Bioskop. Bioskop ya bener deh. Biasanya ning swarga ketok kabeh, hati-hati. Nek arep dolanan
arep dolanan ku tahu diri lah ya. Karena nanti ya kalau arep dolan ngene gone Adib arep dolan ngene gone dolan ngene gone. Masya Allah Gusti gone sekali join God. Ya Allah. Jadi ini bukan berarti bisa dilihat seperti itu. Artinya rumahnya mewah. Mosok iso ngeti kok jero kok. Nek ngeti kok jero sih ra masalah. Si jopo ngeti jero iki lho. Iki lha apa. Ati wis seneng nongkrong gone omahe goni. Gon join gon. Besok ana joinan ta ora ya? Nek mau besar ana joinan ta ora ya? Ketoke kok hawane seru. Terus lah ini kan perumpamaan atau bukan atau memang asli. Artinya nek zamane Kanjeng Nabi itu kan rumah kan saka pelepah kurma ya, kemudian koyo blarake kupit kurma kan elik ngono koyo gedhek biasa. Kemudian nek diceritani koyo ngene, wah ana omah dingeti kok jaba iso, kok jaba kok jero iso ngeti kok jaba iso ngeti kok jero. Piye ya? Kan bayangane wah keren. Nek kene wis terbayangkan sudah. Omah koyo ngono iku apa enake ya. Arep lapo-lapo ora enak tenan. Kowe tok. Lah yo ketok gundal-gandul. Ternyata gue melelen striptis dhisik. Ayo. Pokoknya kita bisa tahu ketika dia semakin master dalam hal tersebut apa tidak ya kan. Semakin erotis berarti kan semakin ahli. Terus ditanya Rasulullah, "Waman sukanuha ya Rasulullah?" Siapa penghuninya ya Rasulullah? Qol, ini alladzina yut'imuna ta'am, yaitu mereka adalah orang yang bisa memberikan makanan. Wa yutibunal kalam, dan mereka orang yang yutibunal kalam yang omongannya bagus ya, omongannya baik. Orang ngomong pikiran kotor aja. Wa yadimunas siyam, dan mereka selalu puasa. Wadah ya apa sih? Iki memeh sih kita puasa Ramadan selalu. Dawam kita setiap Ramadan itu pasti. Iya, kita istiqomah kalau Ramadan ya. Ada potensi ya. Wa yafshunas salam. Dan dan orang yang uluk salam. Uluk salam kita jawab pokoknya tenang aja. Wa yusalluna bil lail, dan mereka orang yang sholat ketika waktu malam. Terawehan kita kok ya. Wa nasuniyamun, dan orang-orang yang lain dan orang-orang yang lain tertidur. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, wa man yatiqu dzalika? Sinten sing kuat kados ngoten niku? Dikasih kisi-kisi sama Rasulullah. Qal mangqala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad atabal kalam. Barang siapa yang baca zikiran ini sudah baik omongannya. Lah kita roti pula apa? Masuk ya. Semuanya dibabat habis. Tenang aja Nabi. Masuk. Waman at'ama ahlahu faqad at'amat ta'am, dan barang siapa yang memberikan makanan kepada keluarganya maka dia sudah dianggap memberikan makanan. Apalagi kita kalau belum keluarga kan teman-teman mangan bareng sak napa. Ini dah rodok ngalah sithik, paling rebutan sithik. Termasuk at'amut ta'am, anggaplah seperti itu. Biar kita cepat masuk surga. Wa man shoma Ramadan faqad adama syiyam. Lho. Wis masuk toh? Barang siapa yang puasa Ramadan maka dia sudah mudawamah untuk atau istiqomah puasa. Jos. Keren. Wa man laqiya akhahu yusallimu alaihi faqad afsha salam. Barang siapa yang ketemu saudaranya mengucapkan salam kepadanya maka dia sudah mengifsya atau mensohorkan atau memperkenalkan atau ifsya'us salam ya. Ifsya'us salam kok apa bahasa Indonesianya? Menebarkan salam. Ono kene luwih daripada iku. Cuk kabar dipisoi sisan ya. Saking akrabe. Itu salam yang sejati. Terus
Wa man shallal isya al akhirah. Saya kira kok wal fajr mungkin. Bentar kita lihat. Bentar. Wa man shallal isya al akhirah wal fajr. Benar. Dan barang siapa yang sholat isya, ya isya mesti akhir. Wal fajr dan sholat fajar, faqad shalla bil laili, maka dia sudah dianggap sholat sewengi full. Apalagi kita ada tarawehan ya, ada 2 rakaat sebelum subuh. Wah, mantap. Wan nasu niyamun, dan orang-orang sedang tertidur ya. Siapa itu wan nasu? Al yahudu wan nasara wal majus. Sekarek-karek siji kita iki kowe atama ahlahu. Iki cukup untuk masuk swarga di omah sing nyerawang ngono iku. Terus, wah kalau yang ini panjang, ya, kayaknya kita berhenti dulu. Terima kasih pokoknya ojo kapok, mantap ya.